Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 6 tentang dasar-dasar spreadsheet. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Octavian Nurkoli Yusuf. Nah, contoh ini membuat sebuah faktor. Nah, figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Nah, figur P6.2 ini menampilkan lembar data diskon. Nah, tab yang ditandai pada bagian awal layar memberitahu pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Nah, faktor ini merisikan 4 barang, yaitu kind, table, lab, and envelope. Nah, masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayar pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Nah, untuk tanggal 7 bulan 4 tahun 6, nih, format bulan, tanggal, dan tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Nah, pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar atau hingga tanggal 8 bulan 3 tahun 6, jumlah yang akan dibayar adalah 101% dari jumlah total atau 2.228,33 dolar. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Nah, perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah 8 bulan 3 bulan tahun 6 dan tanggal 9 bulan 2 tahun 6. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Nah, sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformatkan sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data atau diskon telah diberikan pada format aslinya karena penggunaan umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terhadap 3 lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu figur 46.3, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya dengan invoice dan diskon. Nah, lalu kita klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit. Diikuti subperintah deadline sheet dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Nah, lalu klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketik invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan klik diskon. Sekarang Anda memiliki tabel-tabel lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Nah, ini adalah figur P6.1, lembar data faktur untuk contohnya seperti ini. Nah, ini adalah figur P6.2, lembar data diskon untuk contoh seperti ini. Nah, ini adalah figur P6.3, membuka lembar kerja Excel baru. Nah, untuk lembar data diskon,
isi lembar data diskon figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita jika jumlah harga unit lembar besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $500 ini menghasilkan diskon 10%. Nah, Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar pada invoice tergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar date diskon. Nah, kalian perhatikan bahwa nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nah, nilai ini belum diformat sebagai persentase dengan data persen. Jumlah dolar $50.000 dan $10.000 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3, A4, tandilah sel tersebut dan pilihlah perintah format. Diikuti subperintah cells. Maka layar pada figur P6 dan 4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, ini adalah figur untuk P6.4, memformat sel sebagai nilai-nilai mata uang. Nah, bisa kalian coba untuk praktekkan dalam Excel tersebut. Nah, untuk lembar data faktur, lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A dan G sehingga G. Berarti kalian akan menggeret dari kolom A sehingga G. Kemudian bila perintah format, ikutilah perintah kolom dan width. Ketik figur P6.5 muncul. Pilihlah kolom dengan lebar 13. Nah, sekarang Anda akan memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Nah, untuk sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, care, tabel, lab, and below. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, and debt, dan sel G8, F10, dan G10. Ini adalah contoh untuk figur P6.5 untuk mengubah lembar kolom. Nah, ini adalah P6.6 untuk memformat sel sehingga terletak di tengah. Nah, ini adalah format figur P6.7 untuk formula untuk menghitung diskon. Nah, kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot seperti itu. Dan pilihlah format. Diikutilah subperintah sel, pilihlah tab penjajaran, alignment seperti itu. Maka layar seperti pada fitur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya dalam pengecualian untuk meletakkan di tengah adalah sel G8. Nah, di mana kata total muncul.
Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan fitur P6.4 sebagai panduan, formatnya sel C4 hingga C7 sebagai file mata uang dengan 2 desimal. Nah, untuk formatlah D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Nah, jumlah total sel F8 ini dan nilai-nilai pada Monju harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Nah, untuk diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula besaran yang mengharuskan persyaratan IF untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan IF memberitahukan Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Nah, ini akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini diikuti nilai yang ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan IF lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain menyatakan IF yang kedua. Nah, untuk figur P6.7 menunjukkan pernyataan IF untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A dan 4 ini, seperti tanda ini, maka nilai lembar data diskon atau sel seperti kode ini akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai dengan A4, maka lembar data diskon. Tetapi untuk tanda ini mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin cut and paste formula ini ke dalam sel-sel lainnya. Nah, untuk jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, untuk tanda pasta atau kopas ini A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon, seperti kode ini, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3 dalam kode tersebut. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Nah, satu peringatan untuk menyatakan IF. Amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergantung pada sebuah formula. Pernyataan IF akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar lebih dahulu. Seperti diskon A4 seperti tanda ini sama dengan 100 seperti ini. Misalnya saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah dibandingkan nilai tersebut dengan diskon A dan 3 harus seperti tanda ini terlebih dahulu, nilainya seharga $50. Maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Untuk harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanda saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel atau NOW tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur P6 atau 4 menampilkan layar di mana format tersebut untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel-sel yang berakhir atau V11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari ruang, time value of money.
ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah dalam sel F11 ya, adalah jumlah harga keseluruhan atau masukan. Nah, F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan V8 kute 1,01 ke dalam sel F12 dan F8 1,103 ke dalam sel F13. Nah, figur P6.8 menekan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah atau format. Diikuti perintah cells dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktor ini lebih menarik dilihat. Nah, ini adalah figur P6.8 untuk membuat huruf sel. Nah, untuk menyimpan, contoh sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambah ekstensi .xls kepada nama file. Nah, cukup sekian untuk pembahasan proyek 6. Untuk sekian aku